Hai guys, welcome to Toa Podcast. Sekarang dengan uang senilai 6.000 bahkan 9.000 rupiah bisa membeli emas loh. Nggak ada batasan usia. Jadi dari TK pun anak TK bahkan udah bisa buka rekening tabungan emas. Adalah untuk menghadapi kawan-kawan fintech ini kita kolaps. Jadi nggak saling gue Pegadaian udah 100 tahun kalian. Oke, kalau dulu kan memang kebanyakan kita nih ini deh nunggu orang datang. Di unit kerja nih, kayak di outlet ya, kita nunggu orang datang aja. Jadi bagaimana caranya tim transformation culture dapat mengubah sifat atau budaya perusahaan yang baru dibandingkan sebelumnya. Menghapus sekat untuk meningkatkan kualitas teman-teman SDM-nya nih. Kita memangkas beberapa birokrasi-birokrasi yang sifatnya memperlambat alur kerja, kita pangkas dengan rapi. Dikumpulkan nih anak-anak muda, semua kebanyakan anak muda di situ. Mengatasi masalah tanpa masalah. Pernah dengar tagline tersebut nggak? Yap, betul banget. Tagline tersebut adalah punyanya PT Pegadaian Persero. Image apa yang teman-teman bayangkan tentang BUMN yang satu ini? Tempat untuk gade barang? Atau mungkin tempat buat orang-orang yang punya masalah keuangan? Bahkan kita aja kalau datang ke sana agak-agak gengsi ya. Ternyata sejak 2019 di era industri 4.0 ini, mereka melakukan transformasi yang sangat masif. Mau tahu lebih banyak lagi tentang Pegadaian? Yuk kita ngobrol dengan salah satu human capital perusahaan ini, Mas Sukma atau biasa dipanggil Abah. Hai Abah. Hai Des. Kabar? Kita bertemu lagi di ruang virtual. Alhamdulillah. Wis, mantap, baik, sukses terus buat Desi ya. Iya, Abah boleh memperkenalkan diri, Abah namanya siapa, nama lengkapnya, dan dari mana? Oke, baik. Halo, kenalin nama gue Sukma Febriana. Kalau teman-teman gue biasanya panggil Abah Sukma. Nah, gue sekarang bekerja di PT Pegadaian Persero, yang sudah barang tentu teman-teman tahu Pegadaian itu adalah mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau sebelumnya gue diskusi dan ngobrol salah satu BUMN juga, Bio Farma, dan ketika itu gue kaget, ternyata Bio Farma ini sudah berdiri sejak tahun 1890. Berarti itu udah hampir 100 tahun. Dan ternyata ketika gue melihat dan membaca sejarahnya Pegadaian, ternyata Pegadaian ini lebih tua lagi dari Bio Farma. Berdiri sejak tahun 1746. Memang berganti nama setelah itu menjadi Pegadaian. Oke. Gitu. Dan mungkin boleh diceritain sedikit nggak sih, Mbak, sejarah singkatnya Pegadaian? Karena kan berdiri udah dari zaman sebelum merdeka nih sampai sekarang namanya jadi Pegadaian. Seperti apa? Iya. Jadi mungkin dulu itu tahun 1700-an itu dari masa zaman kolonial Belanda memang sudah dibentuk istilahnya, dari mulai nama-namanya itu memang nama-namanya nama Belanda ya. Yang gue tahu namanya itu adalah Bank Van Lening. Jadi dulu tuh perbankan. Dan Bank Van Lening by the way itu masih berada sampai dengan saat ini di Belanda. Jadi memang tugasnya si Bank Van Lening itu untuk mengelola jaminan masyarakat menjadi uang seperti itu. Dan tepat tahun 1901 si Bank Van Lening ini benar-benar istilahnya menjadi pegadaiannya melayani masyarakat di Indonesia. 1901 Des. Jadi udah tepat 119 tahun nih kemarin. 1 April 1901 tepat 119 tahun Pegadaian sudah melayani masyarakat Indonesia. Sudah gitu. Ternyata ada juga yang lebih dari 100 tahun ya. Terus sudah 100 tahun nih, Mbak. Selama ini kan mungkin kita lihat Pegadaian ini hanya sebagai tempat untuk menggadaikan gadai barang. Iya. Seperti itu. Iya. Apakah memang hanya untuk tempat menggadaikan barang atau memang mungkin ada bisnis lainnya?
Oke, jadi sebenarnya gini ya, gue harus lo ceritakan dulu nih, kenapa kok Pegadaian itu ada di Indonesia. Jadi memang dulu itu sangat banyak sekali dan sangat rentan sekali yang namanya rentenir, ya kan? Jadi istilahnya mereka yang memberikan jaminan dengan sewa modal yang sangat tinggi. Istilahnya bisa 2 kali lipat daripada uang pinjamannya, seperti itu. Nah, Pegadaian hadir di Indonesia itu salah satunya dari dulu tuh 1901, tujuannya itu untuk menghapus rentenir di muka bumi Indonesia. Nah, dengan memberikan sewa model yang sangat murah, membantu masyarakat dari mulai yang dijaminkan itu tidak hanya elektronik, dari mulai sepeda, gabah hasil panen, terus kemudian sepeda, terus kain, terus kalau sekarang lagi seru lagi nih, gadai Tupperware. Wes, gokil. Tupperware juga bisa Ibu-ibu banyak digadai. tuh nyimpen Tupperware mau lebaran gini. Serius, bisa digadai. Dari mulai kamera, laptop, handphone, sampai Tupperware. Gitu, bisa dijaminkan. Gitu, Des. Yang kita tahu kan memang Pegadaian ini adalah tempat untuk menggadaikan barang. Ya kan? Terus apakah memang bisnisnya hanya menggadaikan barang air saja atau memang sekarang sudah merambah ke bisnis yang lainnya selain gadai? Oke, jadi di Pegadaian ini sekarang tidak hanya menggadaikan barang saja, Des. Jadi banyak sekali produk-produk, lebih dari 14 produk sebetulnya yang kalau bisa gue ceritain atau bisa lebih dari 3 SKS sebenarnya nih, ya kan? Cuman beberapa kegiatan dibagi menjadi beberapa aspek, Des. Dari mulai jasa keuangan, kemudian pembiayaan, terus juga pembelian emas logam mulia. Pembiayaan ini maksudnya kayak pembiayaan, jaminan untuk usaha, seperti itu. Mikro, terus kemudian juga kayak pembelian emas logam mulia, pembiayaan mikro, emas mulia, terus kemudian juga sekarang Pegadaian memiliki untuk pembiayaannya menggadaikan tanah dan juga saham sekarang sudah bisa di Pegadaian. Bahkan untuk pembelian emas logam mulia pun sekarang ada program namanya tabungan emas. Jadi orang bisa membeli emas tidak lagi 5 gram, 10 gram, atau 1 gram. Sekarang dengan uang senilai 6.000 bahkan 9.000 rupiah bisa membeli emas logam mulia, Des. Gitu. Berarti tadi Abah bilang barang-barang yang digadaikannya paling banyak itu yang digadai itu barangnya apa sih, Bah? Dari nasabah? Perhiasan. Oh, emas perhiasan. Emas batangan atau perhiasan. Paling banyak, ya. Paling banyak emas sama perhiasan. Jadi, dan nilainya pun kan karena gini, kenapa kok banyak emas sama perhiasan? Masyarakat itu sudah tahu akan nilai lindungnya daripada emas itu sendiri, Des. Jadi mau kapanpun dia belinya, nilai emasnya itu tidak akan terkikis sama istilahnya inflasi, gitu. Jadi mereka lebih banyak memilih untuk gadai perhiasan. Dan angkanya pun kalau Desi tahu nih, kalau Desi mungkin sekarang taunya emas per gramnya 300 ke 400 ribu ya. Sekarang udah mau tembus 1 juta loh, Des, per 800. gram. 940 kalau untuk harga belinya. 940.000. Gitu. Keunggulannya nih, Bah, karena kan kalau sekarang kita lihat yang jual emas pun bukan perbankan itu juga udah bisa jual emas. Ya, iya nggak sih? Nah, sekarang kelebihan dari Pegadaian sendiri itu apa sih dari tempat yang lain untuk penjualan emas, jual atau beli emas ini? Lebih tepatnya beli emas. Oke. Jadi kalau emas logam mulia tuh gini, Des. Jadi baik itu Pegadaian atau perbankan sebetulnya menurut regulasi itu nggak boleh tuh jual beli emas. Sebetulnya ya, nggak boleh jual beli emas. Tapi masing-masing juga istilahnya punya anak perusahaan yang mengelola untuk khusus jual beli emas. Nah, Pegadaian di sini memang memfasilitasi untuk pembelian emas dengan harga 6.000 rupiah
Atau kalau sekarang per gramnya udah mulai 8.000 atau 9.000, di bawah 10.000 sekarang udah bisa beli emas nih dengan menggunakan produk tabungan emas Pegadaian. Itu yang memang sekarang lagi happening banget nih. Anak-anak kecil udah punya emas dengan tabungan emas Pegadaian. Gitu. Iya kan? Kembalian jajan sekolah udah bisa beli emas tidak sekarang, Nes. Budaya belinya udah beda nih kayak kita-kita ya kan? Kalau kita nabung dulu ya dulu. Nabung dulu baru beli emas. Kalau sekarang anak sekolah pulang sekolah ada sisa duit 20.000 beliin tabungan emas dan belinya bisa online juga di Pegadaian Digital Service gitu. Jadi nggak ada batasan usia dong, Mbak, kalau misalnya mau ikut? Nggak ada, nggak ada batasan usia. Jadi dari TK pun anak TK bahkan udah bisa buka rekening tabungan emas gitu. Oke. Sekarang kita berlanjut ke transformasi nih, Mbak. Sekarang kan bisnisnya Pegadaian semakin meluas gitu. Terus zaman sekarang ini udah banyak banget mungkin lembaga atau mungkin yang bisnisnya itu sama kayak Pegadaian, menggadaikan barang, atau mungkin bahkan sekarang banyak banget fintech yang kita tahu yang bahkan nggak perlu gadai. Misalnya mau butuh duit, tinggal aplikasi, terus dalam waktu berapa menit udah langsung cair, nggak perlu ada yang digadaikan. Nah, sebagai Pegadaian ini gimana menyikapinya, strategi apa yang harus dilakukan ketika ya zaman sekarang udah banyak banget gitu lembaga untuk gadai dan pinjam. Betul. Jadi memang itu jadi kayak semacam trigger juga sih buat kami PT Pegadaian untuk sama-sama bagaimana lebih kreatif lagi dan bisa mengikuti perubahan di 4.0 ini. Oke, yang pertama ngomongin masalah tadi yang Desi bilang banyak lembaga-lembaga gadai yang bermunculan, yang swasta ya, gadai swasta. Ya gadai swasta itu memang menjadi perhatian kita juga, tapi di sisi lain tidak begitu signifikan pergerakan dari istilahnya pergerusan dari omset kita, dalam artian masih stabil lah gitu seperti itu. Dan tentunya Pegadaian terus juga berinovasi, melakukan satu hal yang kreatif untuk kemaslahatan masyarakat dan akan semakin murah juga. Bahkan di masa pandemi ini Pegadaian tidak memberikan sewa modal atau bunga sedikit pun, 0% untuk masyarakat yang memang memerlukan untuk uang pinjaman di bawah 1 juta, seperti itu. Itu salah satu inovasi yang memang diberikan di masa pandemi ini. Jadi tidak diberikan sewa modal apapun untuk masyarakat. Nah, selanjutnya adalah apa yang dilakukan Pegadaian menghadapi kawan-kawan fintech nih. Fintech yang memang mereka tanpa agunan dan segala macamnya bisa istilahnya bersaing bersama Pegadaian. Nah, di sini kami Pegadaian melihatnya bukan sebagai saingan, tapi sebagai kawan, sebagai partner. Jadi kawan-kawan fintech dalam hal ini kami berusaha bagaimana kita bisa berkolaborasi seperti itu. Karena kalau misalkan dalam dunia fintech seperti ini, kalau tetap kita tidak berkolaborasi, kita nggak akan bisa bertahan seperti itu, Des. Jadi kita collab sih sama kawan-kawan fintech. Collab-nya seperti apa, Mbak? Kolaborasi produk. Jadi mungkin contohnya misalnya apa? Gimana? Contohnya kolaborasinya. Contohnya mungkin kayak kemarin kita bisa kerjasama dengan teman-teman Tokopedia nih untuk dari segi penjualan emas dan segala macamnya. Kemudian kita bekerja sama lagi dengan beberapa fintech. Mungkin kalau yang bisa gue sebutin untuk saat ini masih dengan Tokopedia yang udah launching produknya. Tapi ada beberapa fintech juga yang masih digodok nih di tim Transformation Office untuk bisa beroperasi. Jadi intinya adalah untuk menghadapi kawan-kawan fintech ini kita collapse. Jadi nggak saling, gue Pegadaian udah 100 tahun, kalian minggir, nggak kayak gitu. Jadi kita benar-benar collapse, ngajak kawan-kawan juga untuk maju bersama. Gitu. Untuk aksesibilitasnya itu seperti apa sih, Mbak? Gitu. Karena kan yang kita tahu nih, Pegadaian ini kita tahu banyak cabangnya. Artinya ketika kita mau gadai, kita harus datang ke cabangnya, bawa barangnya, baru nanti selesai. Gitu. Cuman kan zaman sekarang karena udah mulai terkikis gitu. Gimana Pegadaian untuk menyikapinya? Yes.
Nah, ini yang keren nih, yang seru nih. Desi pinter banget nih bertanya ya. Jadi bener Des, per 2019 awal kemarin, kita udah nge-launching namanya Gadai On Demand. Ya. Per 2019 awal kemarin kita launching ada produk kita, produk digital atau layanan baru, Gadai On Demand, melalui Pegadaian Digital Service. Jadi kita bisa melayani via digital Des. Jadi misalkan Desi ini lagi di kantor, kalau pulang jam 4 sore, kantor Pegadaian udah tutup dong, ya kan? Jadi Desi mau menjaminkan biasa cukup buka handphone, download aplikasi Pegadaian Digital Service, kemudian nanti pilih istilahnya mau menjaminkan barang agunan apa, nanti akan ada petugas kami yang datang menjemput perhiasannya. Dan istilahnya kalau misalnya sudah ditaksir, nilainya sudah cocok, Desi sudah oke, nilai agunannya, langsung uangnya akan langsung masuk ke rekening. Jadi tanpa perlu datang ke cabang. Gitu. Jadi dengan download Pegadaian Digital Service itu bisa langsung teman-teman coba tuh aplikasi Gadai On Demand. Saya download dulu ya. Apa tadi Bang namanya? Bisa di App Store Pegadaian Digital Service di App Store dan Play Store. Oh, sudah bisa App di Store, Android Store, dan bisa. Apple juga ya. Wah, yes. Nih, seperti ini. Gokil. Download loh. Keren. Ya, karena tadi Bang, karena kan ya apalagi yang gue lihat di sini tadi ya memang Pegadaian sudah mulai merambah ke era digital, yaitu dengan adanya aplikasi Pegadaian Digital Service, kita singkat PDS boleh ya. PDS artinya kan juga dengan Pegadaian ini merambah era digital, aplikasi, artinya apakah juga Pegadaian ini melebarkan target marketnya? Karena betul. Gini, yang gue tahu, gue sebagai anak muda, gue sebagai anak muda tahu, gue nggak mau nih ke Pegadaian gitu, karena apa ya, labelnya tuh udah, wah Pegadaian orang-orang yang nggak punya duit atau lagi butuh duit gitu. Jadi yang datang ke Pegadaian itu adalah orang-orang tua. Tapi sekarang ternyata Pegadaian udah bikin tadi nih aplikasi PDS. Apakah memang sudah mulai merambat ke target marketnya ke anak muda atau milenial, dan kalaupun memang iya, kenapa harus ke anak muda gitu? Oke. Pertanyaannya bener banget nih, baca berita nih orang nih. Keren. Oke, Des, jadi gitu benar. Keren Des. Jadi memang bener Des, kita tidak menutup mata calon pimpinan masa depan kita ini ya usia milenial segini nih, anak-anak muda yang sekarang nih, usia dari mulai 80 sampai kelahiran 90-an nih. Dan mereka sekarang sudah menjadi target market yang memang menjanjikan Des. Salah satunya solusinya adalah menggunakan Pegadaian Digital Service dan The Gadai Coffee and Gold ini nih. The Gadai Coffee and Gold dan juga Pegadaian Digital Service salah satu solusi untuk kita bisa grabbing anak-anak muda. Jadi anak-anak muda nih ke Pegadaian nggak buat gadai, buat nongkrong, ya kan? Buat nongkrong, buat minum kopi, ya kan? Buat kongko-kongko, terus juga sambil dia bisa tahu tentang investasi emas. Dan juga informasi Pegadaian, ini data real nih, kalau misalkan Desi tahu, kalau gua boleh liatin datanya, sebelum 2018, orang-orang yang gadai ke Pegadaian itu adalah ibu-ibu. Oke? Dan itu bener Des, ibu-ibu. Nah, bapaknya, suaminya itu nunggu di parkiran. Oke, ya kan? Nggak ikut turun mobil, ya? Kalau nggak ikut turun. Itu cerita real daripada lapangan ya. Nah, per 2019, datanya yang menggadaikan gendernya adalah justru lebih banyak adalah pria, laki-laki. Bapak-bapaknya. Ternyata bapak-bapaknya itu adalah nyuruh ibunya buat gadai. Sebenarnya yang perlu adalah bapaknya. Jadi gitu. Jadi memang datanya setelah Pegadaian Digital Service ini launching, justru malah banyak pria yang memang ternyata memang butuh dana. Kebanyakan juga pria, tidak hanya wanita, seperti itu. Oke. Hubungannya dengan sekarang kaum milenialnya seperti apa, Bah? Yang tadi gue bilang, apakah kalau milenial ada datanya nih? Apakah memang milenial tuh sampai mikir untuk menggadaikan dan akan menjadi nasabah
pegadaian gitu, karena tadi udah berani ini merambah ke digitalisasi gitu. Yes. Nah, kalau untuk milenial sendiri sekarang beda Des cara pandangnya, ya kan? Kalau tadi gue ngomongin banyak soal gender ya, gender dan usia. Sekarang ngomongin masalah milenial. Kok milenial sekarang sudah mulai pada melek ke pegadaian sih? Emang ada apa di pegadaian? Nah, itu dia tadi. Produk tabungan emas merupakan produk menarik sebenarnya yang bisa pilih untuk menjadi pilihan investasi teman-teman milenial. Kenapa? Pertama, mendapatkannya simple, murah saja bisa diakses. Dan apabila mau dijaminkan sekalipun atau bisa digadai, itu nggak ribet, Des. Ini gue kayak skip ya. Nggak skip ya. Halo, Des, jelas nggak? Ya, lanjut. Jelas ya? Oke. Jadi kalau di milenial sendiri, memang sekarang banyak mereka memilih untuk investasi emas di tabungan emas pegadaian. Selain itu, apabila pengen dijaminkan di tabungan emas, itu bisa dan cepat sekali. Jadi tanpa harus memberikan barang, cukup di tabungan emasnya, saldonya otomatis langsung berkurang sesuai dengan berat emas yang akan dijaminkan, keperluan nominalnya yang akan diminta, dan langsung otomatis masuk ke rekening kawan-kawan milenial gitu. Jadi mereka lebih memilih, lebih cerdas sih pada prinsipnya. Mereka lebih memilih tabungan emas untuk investasi, dan apabila perlu bisa langsung digadaikan melalui pegadaian digital service gitu deh. Mbak, oke. Selain tadi kan transformasi di bidang digital. Transformasi di bidang digital yaitu dengan adanya aplikasi PDS bisa diakses melalui handphone masing-masing. Tapi yang menariknya juga ternyata pegadaian ini juga melakukan transformasi di bidang culture atau budayanya. Memang ada masalah apa yang terjadi di dalam pegadaian, bahkan kenapa harus ada transformasi culture atau budayanya? Oke, baik. Sebenarnya bukan masalah sih ya. Jadi bukan masalah di pegadaian, nggak ada sih. Karena pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Nggak. Jadi gini Des. Transformasi ini kan disesuaikan dengan tujuan perusahaan, Des. Nah, ya, pada kesempatan kali ini pegadaian benar-benar pengen bertransformasi selain menjadi lebih digital, ya kan? Sumber daya manusianya lebih baik, lebih oke. Terus kemudian juga di situ pegadaian dalam bertransformasi juga pengen mengembangkan sistem digitalnya dengan baik, sistem sumber daya manusianya dengan oke, dan pastinya semua hal perubahan yang dilakukan oleh pegadaian itu harus ditopang dengan culture atau budaya yang baik. Jadi kalau culture atau budayanya masih menggunakan budaya yang lama, istilahnya masih konvensional, itu istilahnya pergerakan untuk menghadapi era VUCA ini memang ada era VUCA 4.0 ini lambat, Des. Kita nggak akan bisa masuk. Yang tadi Desi bilang, terus gimana menghadapi fintech gitu ya? Gimana tuh? Nah, dengan culture yang baru, dengan kita pengembangan continuous improvement yang terus kita galakkan, itu malah menjadi banyak inovasi-inovasi yang bagus untuk bisa berkolaborasi, baik itu dengan fintech, atau melahirkan produk-produk baru deh, seperti itu. Karena dengan culture budaya yang baru, ini insya Allah bisa mempercepat pencapaian visi dan misi perusahaan. Kayak gitu, Des. Yang dilakukan untuk mengubah culture yang barunya ini apa saja, Mbak? Yes, jadi gini, banyak hal sih sebetulnya ya untuk dalam perubahan culture-nya sendiri. Jadi banyak action plan yang dilakukan oleh perusahaan kami, oleh pegadaian, untuk bagaimana kita bisa grabbing seluruh insan pegadaian gitu loh. Insan pegadaian bisa mengikuti perubahan sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam visi misi perusahaan itu sendiri, Des. Jadi banyak hal sih sebetulnya yang dilakukan culture transformation ini. Salah satunya adalah action plan-nya banyaknya kegiatan-kegiatan yang bisa langsung di-drive oleh pimpinan dengan dibentuknya tim implementasi budaya perusahaan. Jadi di pegadaian tidak ada lagi tuh agen perubahan yang istilahnya ditunjuk langsung. Jadi seluruh leaders pegadaian adalah agen perubahan. Dan di implementasi nih. Putus seluruh
seluruh leaders. Ya, baik dari pemimpin unit kerja terkecil sampai leaders tertinggi. Jadi mereka adalah agen perubahan. Nah, dengan secara masif seperti itu, semua inisiasi, semua arahan, semua harapan yang diinginkan oleh perusahaan bisa langsung terintegrate dengan baik sampai dengan lapisan terbawah. Makanya dibentuklah namanya tim implementasi budaya, gitu. Tim internalisasi budaya. Tim internalisasi budaya. Internalisasi Salah ya budaya. kan? Internalisasi budaya kayak gitu-gitu. Terus juga banyak hal lah yang improvement dilakukan oleh kawan-kawan daripada budaya perusahaan nih. Jadi memang untuk culture transformation roadmap-nya sendiri kita targetnya sampai 2023 itu udah istilahnya sukses lah untuk transformation culture. Jadi istilahnya kita kan baru bertransformasi ini 2019 kemarin, Des. Dan untuk town hall transformasi ini sendiri baru banget. Gitu, tidak seperti perusahaan-perusahaan lain yang udah lama ya. Jadi bisa dibilang dalam kurun waktu lebih kurang 2 tahun ini, alhamdulillah Pegadaian sudah mulai banyak berubah dari segi kebiasaan kawan-kawan di unit kerja terkecil. Jadi bagaimana caranya tim transformation culture dapat mengubah sifat atau budaya perusahaan yang baru dibandingkan sebelumnya. Seperti itu, Des. Budaya yang baru dan yang lamanya itu seperti apa, Mbak? Karena kan tadi 2 tahun itu baru memang melakukan transformasi. Ya, ada perubahan kebiasaan-kebiasaan itu. Memang yang dulu seperti apa dan yang sekarang itu seperti apa untuk budaya di Pegadaiannya sendiri? Oke, kalau dulu kan memang kebanyakan kita nih gini, Des, nunggu orang datang. Di unit kerja nih, kayak di outlet ya, kita nunggu orang datang aja buat kayak dan mendatangkan nasabah ya kan. Jadi kalau nggak ada nasabah ya udah diam aja gitu, main-main handphone apa segala macam. Nah, sekarang malah teman-teman ini alhamdulillah sudah lebih aware dan lebih peduli, rasa memiliki perusahaannya semakin tinggi juga, sehingga banyak yang jemput bola nih, Des. Hampir semua unit kerja, karena datanya kan clear ya, terlihat di dashboardnya kita nih, pergerakan masing-masing unit kerja terkecil sampai unit kerja terbesar. Jadi terlihat sekali jelas bahwa kawan-kawan di instansi Pegadaian luar biasa sekali, banyak berubah dengan values atau budaya yang baru. Seperti itu, Des. Dan juga banyak sekali improvement yang dibuat oleh manajemen terutama. Jadi kayak misalkan kita bikin culture fair, ada misalkan pemimpin cabang terbaik, kasir terbaik, security terbaik, atau bahkan untuk kita mendorong inovasi-inovasi di Pegadaian, kita bikin Pegadaian Innovation Award yang sudah barang tentu hal-hal awarding seperti itu dapat men-trigger nih semangat dari teman-teman di bawah di unit kerja terkecil gitu loh, Des. Innovation Award-nya itu rutin dilakukan setiap kapan, Mbak? Yes, setiap 1 tahun sekali, Des. Oke. 1 tahun sekali. Mekanismenya seperti apa? Untuk inovasi. Innovation Award. Kalau inovasinya sendiri berbagai macam mekanisme sebetulnya. Jadi cuman dari tim kami memberikan ada beberapa kategori, dari mulai social innovation, dari mulai IT sampai dengan dari mulai business strategy. Itu sudah dilakukan Pegadaian lebih kurang dari tahun 2016, Des. 2016 sudah mulai kita membangun untuk budaya inovasi, sampai alhamdulillah dari pergerakan untuk inovasi sendiri sekarang lebih banyak. Apalagi per 2019 kemarin Pegadaian banyak dimasuki oleh anak-anak muda nih. Teman-teman dari fresh graduate, bahkan kita udah mulai meng-hire beberapa pro hire atau orang-orang yang memang sudah ahli di bidangnya, baik itu dari segi IT, baik dari segi itu industri bisnisnya, ataupun dari human capital, bahkan sampai dengan orang-orang yang berkecimpung di dunia keuangan di Eropa, itu sudah kita hire nih, gitu. Jadi benar-benar serius banget nih mengubah sumber daya manusia yang memang mumpuni bidangnya.
Selain meng-hire katakanlah tadi anak-anak muda, tapi setelah di-hire apa yang dari Pegadaian lakukan terhadap anak-anak muda itu? Artinya kan itu anak muda kalau tidak cuma harus di-hire doang, tapi kan memang mungkin apakah harus dikembangin juga. Bagaimana sih Pegadaian mengelola SDM apa yang anak-anak muda ini di Pegadaian? Ya, oke. Jadi yang jelas di Pegadaian ini kan istilahnya terutama teman-teman yang baru ya, kawan-kawan yang baru bergabung, anak-anak muda ini memang sengaja di-trigger untuk selalu berinovasi, Des. Jadi mereka diasah pada saat pendidikannya pun khusus untuk menciptakan beberapa produk baru. Ditambah lagi dengan pro hire yang kita hire dari spesial di luaran sana untuk mengawinkan istilahnya yang pro dengan yang kawan-kawan yang muda semangat untuk memberikan inovasi baru, ditambah lagi dengan bisnis as usual, yang dimana teman-teman konvensional yang sudah lama bergabung di Pegadaian, itu menjadikan produk, munculkan atau melahirkan produk yang sangat bagus sih sebetulnya, dengan adanya itu. Jadi teman-teman dijadikan kolaborasi aja sih di Pegadaian. Oke. Nah, dengan caranya pun beda nih, Des. Nah, ya dengan caranya pun beda. Jadi di Pegadaian itu konsepnya juga lebih kayak sekarang udah menggunakan konsep agile konsep. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat di kantor nih. Nggak ada lagi kayak misalkan kalau lo mau ngetok Pak Sekper atau Pak GM-nya itu kan kita ada ruang khusus ya kan. Kalau di Pegadaian sekarang kita udah sama-sama duduk bareng-bareng, itu GM, siapa itu kepala departemen, siapa itu vice president, terus kami staff, itu udah berbaur satu sama lain. Bahkan direktur pun tak jarang ikut bergabung bersama kami di meja yang sama gitu. Jadi menghapus sekat untuk meningkatkan kualitas teman-teman SDM-nya nih. Oke, berarti udah nggak ada gap lagi ya, Mbak? Atau karena kan gini, di Pegadaian sendiri untuk komposisi milenial dan generasi sebelum milenial itu seperti apa, dan untuk meminimalisir gaping itu seperti apa, Mbak? Sebetulnya kalau misalkan terutama teman-teman yang gabung di anak muda yang baru ini gabung ini, biasanya kita tempatkan di kantor pusat ataupun kantor wilayah. Jadi istilahnya yang sifatnya bisa langsung direct ke atasan langsung, yang sistemnya juga kan kita pelan-pelan, Des. Nggak langsung kita langsung memotong gap begitu saja. Birokrasi masih diperlukan, tapi kita memangkas beberapa birokrasi yang sifatnya memperlambat alur kerja, kita pangkas dengan rapi. Tapi masih ada birokrasi gitu, seperti itu. Dan untuk memangkas tadi gap tadi sampai dengan saat ini kita juga masih terus berjuang sih, bagaimana kawan-kawan yang lain bisa masih tetap berkolaborasi dengan kita. Terus jadinya apa nih? Tadi Desi bilang anak-anak muda dengan teman-teman yang sudah senior digabungkan seperti apa? Nah, sebetulnya dari segi hal itu, kita bikin beberapa squad yang untuk berkolaborasi, Des. Jadi ada beberapa project yang bisa dimasukkan ke dalam satu squad tertentu, terus mereka berkolaborasi dengan dibikinkan beberapa timeline yang jelas, ya kan? Terus continuous improvement dengan proyek-proyek masing-masing, gitu, Des. Dibuatkan proyek antara generasi yang muda dengan generasi sebelumnya atau senior. Ketika mereka melakukan kolaborasi, melakukan proyek, lalu apa yang perusahaan berikan, Mbak? Karena kan ya itu tadi, melakukan ya anak muda gitu, gue mau ini, terus gue apresiasinya apa ya dari perusahaan, dari Pegadaian sendiri, mungkin untuk reward atau mungkin bahkan punishment-nya terhadap SDM yang ada di Pegadaian seperti apa? Kalau untuk reward punishment tentunya pasti ada, Des. Cuman di sini gue nggak bisa cerita masalah reward punishment. Tapi yang jelas kalau untuk reward-nya sendiri, kita pasti ada untuk reward-nya sendiri. Jadi kita dari Pegadaian sendiri udah baru menetapkan namanya ini 9 Box Talent. Yang mungkin perusahaan-perusahaan besar sudah bisa, sudah mempraktekannya sudah lama. Tapi kalau Pegadaian sekarang dengan adanya 9 Box Talent ini memacu kawan-kawan, anak-anak atau teman-teman yang sudah senior pun untuk berlomba-lomba untuk terus memberikan yang terbaik buat perusahaan. Dengan adanya 9 Box Talent yang tadi gue ceritain, di Pegadaian sekarang orang-orang juga semakin bersemangat untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan, karena apabila kalian bisa istilahnya memberikan kinerja yang baik, memberikan inovasi yang oke, dan terbukti
real nyata, itu nanti karirnya juga akan meningkat dengan adanya Nine-Box Talent tadi, Des. Lebih cepat lah karirnya gitu. Boleh dijelasin sedikit nggak sih, Bah, Nine-Box Talent-nya itu seperti apa biar para penonton dan pendengar ini punya gambarannya? Gimana ya? Gue kalau nyeritain Nine-Box Talent nggak kurang paham juga. Jadi kalau misalkan kita bisa kasih Intinya lihat secara garis besar itu seperti apa? Nah, jadi gini, kalau dari diagram seperti ini ya, diagram apa namanya, ada diagram apa namanya, diagram L lah istilahnya gitu ya, ya kan? Jadi kalau misalkan yang posisinya si boxnya ini biar perform di paling oke, di titik istilahnya udah kinerjanya bagus, orangnya supel, pinter lagi, inovasinya ada. Nah, itu ada di posisi titik box yang, kan ada 9 box tuh. Ada 9 box paling bawah, ada 9 box teratas. Nah, yang di atas ini yang prioritas yang bisa menjadikan karir dia semakin naik, semakin oke. Oke, jadi Gitu. memang punya ada ukuran penilaian dari tim Pegadaian berupa ada diagramnya juga ya. Dia kira-kira kayak kita main tertangga nih, ini udah naik apa belum, sampai nanti puncaknya seperti itu. Yes. Oke, jadi Yes. Nah, terukur lah, yang jelas terukur, Des. Yang jelas terukur. Kalau misalnya untuk di Pegadaian sendiri, untuk generasi milenialnya tuh ada yang menduduki posisi tinggi nggak sih, Bah? Paling tinggi tuh mungkin, ya itu kan tadi jenjang karir kan, paling tinggi mungkin bisa punya kesempatan menduduki posisi apa sih untuk generasi mudanya? Kalau generasi muda sendiri, sebenarnya gini, di Pegadaian ada millennials yang menduduki general manager, bro. Ada di Pegadaian. Halo? BOD-1 ada juga nggak, Bah? BOD-1. Memang dari -1 ada. Milenial. Oke. Ya, Jadi jelas. kalau gue ngelihat struktur organisasi di Pegadaian agak unik nih, Bah. Karena di situ gue lihat ada namanya divisi Transformation Office. Boleh dijelasin nggak kenapa sih kenapa ada divisi Transformation Office dan fungsinya dan tujuannya itu untuk apa? Oke, jadi Transformation Office ini dibentuk memang sengaja, Des. Dikumpulkan nih anak-anak muda, semua kebanyakan anak muda di situ. Hampir 95% isinya anak muda. Gunanya adalah untuk percepatan semua inisiasi-inisiasi atau produk-produk yang dirilis oleh perusahaan, Des. Jadi semua project, semua produk, semua program yang sifatnya percepatan, sifatnya perubahan dengan cepat, itu dilakukan di Transformation Office. Gitu. Jadi digodok, diinkubasi, terus kemudian dilakukan dengan baik, tersistem, terkontrol dengan oleh manajemen, direksi itu BOD bisa ngontrol dengan oke nih. Itu di Transformation Office gitu. Seru sih, sampai mungkin pressure-nya di Transformation Office beda dengan pressure-nya di business as usual atau di kantor pusat seperti biasa. Di Transformation Office pressure-nya lebih tinggi. Nah, sehingga banyak sekali dibuatkan beberapa improvement yang untuk menghibur kawan-kawan Transformation Office gitu, untuk biar nggak stres, tempatnya, working space-nya dibikin happy, ya kan? Banyak perangkat-perangkat yang untuk menunjang kinerja teman-teman seperti itu. Beda, gitu, Des. Sempat nyebutin The Gade Coffee. Ya. Ya, kenapa sih Pegadaian ini kan bisnisnya gade, kenapa harus bikin coffee shop sih? Ini yang seru lagi nih. Jadi Pegadaian ini sebetulnya kok dari Gade bisa langsung merambah ke kopi. Sebenarnya gini, The Gade Coffee and Go itu dibuat adalah layanan purna jual atau layanan lain daripada Pegadaian itu sendiri, Des. Jadi bagi nasabah yang ingin menikmati Pegadaian lebih daripada pelayanan biasa, itu bisa masuk melalui The Gade Coffee and Gold, seperti itu. Jadi bisa dibilang The Gade Coffee and Gold ini adalah layanan lebih daripada Pegadaian. Jadi bagi mereka yang ingin datang ke Pegadaian langsung, tapi dengan, kalau istilah perbankan mungkin kayak tempatnya prioritas kali ya. Nah, jadi The Gade bukan nasabah pun bisa masuk ke The Gade Coffee kan? Ya, bisa. Kalau bedanya, ya betul. Bedanya kalau nasabah kalau untuk priority itu kan kayak dibatasi nasabah yang
di atas 500 juta gitu kan, Layanan. dilayani di prioritas gitu kan. Kalau di Gede Coffee and Gold enggak, lebih kayak pengen memberikan layanan premium untuk seluruh nasabah Pegadaian. Artinya di dalam situ juga memang ada transaksinya juga atau memang cuma jual ya kayak coffee shop, jual kopi? Ada transaksinya Oh, juga. ada transaksinya juga. Ada Transaksinya transaksinya. sama kayak outlet yang lain, Mbak, jual bisa gade juga atau mungkin jual Iya. tabung atau seperti Iya, apa? bisa. Iya, betul. Sama seperti pelayanan di outlet biasa, Des. Jadi lebih ke cakupannya kalau di Gede Coffee lebih ke personal sih. The Gade Coffee bentuk lain dari kita mau tempat lain yang kayak kita mau bergadai tapi beda, tidak seperti outlet pada biasanya. Tapi ada satu lagi yang menarik, program dari Pegadaian ini adalah namanya The Gade Clean and Gold. Yes. Kalau yang gue baca ya, The Gade Clean and Gold. Itu tuh apa, Mbak? Boleh jelasin sedikit nggak sih The Gade Clean and Gold itu? Karena kalau dilihat dari namanya kan catchy banget ini, The Gade Clean and Gold, berhubungan dengan kebersihan, bersih-bersih atau seperti apa? Iya, ya, betul. Ini menarik sih, ini keren banget nih. Teman-teman dari Bina Lingkungan ya, terutama istilahnya melaunching program namanya The Gade Clean and Gold. Jadi kita ini punya ada 3 program bagus ya, bersih-bersih hati, bersih-bersih lingkungan, sama bersih-bersih administrasi. Nah, program bersih-bersih lingkungan adalah The Gade Clean and Gold, Des. Kok maksudnya gimana sih The Gade Clean and Gold? Jadi, Pegadaian membuat satu bank sampah, ya. Pegadaian membuat satu bank sampah di masing-masing daerah tertentu, dan kita mengelola sampah tersebut sehingga bisa mendapatkan penghasilan, ya kan? Biasanya kalau di bank sampah kan dapatnya uang. Nah, di bank sampah ini sekarang ibu-ibu rumah tangga menjual limbah dapurnya, baik itu plastik ataupun limbah basah, ke bank sampahnya Pegadaian, langsung hasil penjualan sampahnya ini dikonversikan ke dalam bentuk emas, Des. Gitu. Hanya emas aja atau mungkin ada yang lainnya, Bang? Emas, langsung emas aja, Des. Untuk sementara ini masih emas aja. Jadi nanti yang gue sebutin nanti untuk Pegadaian The Gade Clean and Gold ini dikonversikan langsung ke tabungan emasnya Pegadaian. Jadi setiap seperti apa, Bang? Ya, setiap berat emas berat sampah yang ditukar, jadi ada nominal nih, nominal berat sampah nih. Misalkan persen kilo sampah bisa ditukarkan menjadi misalkan contoh 0,5 gram emas misalkan. Atau bisa jadi 1 gram emas kayak gitu-gitu. Oke, Abah. Terima kasih banyak. Mungkin ada informasi, Bah, di masa pandemi ini kan berarti kan juga mengakibatkan pendapatan beberapa masyarakat terdampak nih gara-gara ada COVID. Mungkin ada informasi atau update apa terkait nasabah Pegadaian? Yang jelas, Pegadaian hadir bersama untuk masyarakat pada kesempatan kali ini bisa memanfaatkan Gadai 0%. Gadai 0% ini Gadai dengan sewa modal 0% tanpa ada biaya apapun. Jadi dengan uang pinjaman maksimal 1 juta rupiah, ya, uang pinjaman maksimal 1 juta rupiah bisa langsung mendapatkan program biaya 0% tadi, Des. Seperti itu. Dan juga pada kesempatan kali ini juga ada program Gempita Lebaran nih. Program-program khusus yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja di PT Pegadaian Persero bisa memanfaatkan program promosi ini. Gitu. Sampai tanggal berapa, Pak? Seperti itu, Des. Dari 0% sampai tanggal berapa? Kalau 0% sampai dengan pandemi ini selesai, Des. Oke, kalau yang gempar? Oke, kalau yang gempar ya. Gempar sampai banyak sih ada Gempar Lebaran ini sampai dengan uangnya minimal 1 juta. Halo, Des? Dulu dia. Sampai dengan 30 Juni, Des. Oh, masih sampai dengan 30 Juni ya? Ya, sebenarnya 30 Juni sih Lebaran ini. Oke. Jadi kayak dapat cashback sama free biaya gitu, Des. Oke, Abah, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrol dan sharing tentang Pegadaiannya. Semoga Pegadaian semakin bisa memberikan pelayanan yang lebih lagi untuk masyarakat Indonesia ya.
Amin. Abah juga Thank terima you, kasih Jen. ya, sudah meluangkan waktunya. Thank you. Oke, bye.